Halo teman-teman, welcome back to my channel. So teman-teman, kali ini saya akan membahas sebuah topik, yaitu topik tentang salah jurusan, dimana kalimat ini sering kita dengar, dan kalimat ini termasuk kalimat yang tidak berat bagi kita, tapi bisa membuat kita bingung juga teman-teman. Sebelum masuk ke topik utama, saya ingin cerita sedikit bahwasannya saya termasuk orang yang salah jurusan. Mengapa saya katakan salah jurusan? Karena saat SMA saya memiliki keinginan sendiri ingin mengambil jurusan IPS, dan di saat kuliah saya jurusan ilmu keperawatan atau masuk ke dalam bidang ilmu kesehatan, di mana saya tidak pernah memiliki keinginan atau tidak memiliki cita-cita ke bidang kesehatan, karena saya saat itu termasuk orang yang tidak menyukai darah. Dan untungnya atau syukurnya saat ini ketidaksukaan saya itu bisa hilang dengan kebiasaan saya melihat darah. Oke teman-teman, itu aja cerita singkat dari saya tentang salah jurusan. Jadi kita lanjut ke topik utama aja, karena nanti makin lama saya bercerita, maka cerita itu makin melanjut. Jadi kita lanjut aja, oke? Kenapa sih pilih jurusan itu sulit? Sebenarnya untuk anak umur 17 sampai 18 tahun, jika disuruh untuk memikirkan masa depan dan terus memilih keputusan yang cepat dan tepat, itu agak sulit teman-teman. Mengapa saya katakan sulit? Mereka akan memberi atau mendapatkan pertanyaan dalam pikiran mereka begitu banyak. Contohnya tentang perkuliahan. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika setelah saya menjalani kuliah saya menyesal? Begitu teman-teman. Begitu banyak faktor atau pertanyaan yang akan timbul yang membuat mengapa memilih jurusan itu sulit dan agak drama juga teman-teman. Nah, ini untuk kalian yang sedang bingung memilih jurusan, atau lebih tepat untuk adik-adik kelas 12 sekarang yang akan kuliah atau memilih masa depan atau untuk kerja ya teman-teman. Jadi ini lebih cocok. Apa yang harus kita perhatikan dalam memilih suatu jurusan itu? Yang pertama, tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut sendiri. Kita tidak perlu takut merasa bingung sendiri atau berjuang sendiri. Karena setiap orang yang ingin memiliki cita-cita atau menginginkan sesuatu, mereka harus melakukan sesuatu atau harus menjalankan proses. Karena jika ingin memiliki sesuatu, itu tidak ada yang instan teman-teman. Kita harus melakukan proses, kita harus menjalani proses. Jadi kita tidak perlu takut sendiri, kita tidak perlu takut berjuang sendiri untuk memilih atau menjalani proses, karena bingung itu juga manusiawi. Setiap orang merasakan bingung jika memiliki atau jika disuruh untuk memilih teman-teman. Jadi tidak perlu takut dalam memilih atau tidak perlu berburu-buru dalam melakukan suatu tindakan. Yang kedua, kita harus memahami bahwa kuliah itu tidak mudah teman-teman. Di kuliah kita akan merasakan perubahan yang sangat-sangat berbeda dengan SMA.
kita akan merasakan tantangan yang berbeda dengan SMA. Contohnya dalam tugas, dalam keseharian pun, dalam pembelajaran pun itu sudah berbeda. Perkuliahan itu sangat berbeda dengan SMA, teman-teman. Jadi kita harus memahaminya bahwa kuliah tidak semudah yang kita bayangkan, dan kuliah tidak sama seperti SMA bahkan SMP, teman-teman. Yang ketiga, kita harus cari tahu tentang kampus dan jurusan yang kita ingini. Karena kalau kita tidak cari tahu, kita hanya tahu nama kampusnya dan jurusan kita aja, itu percuma, teman-teman. Kalau kita sudah masuk dalam kampus tersebut, ternyata peraturan misalnya tidak kita inginkan gitu, tidak kita suka gitu kita, atau jurusannya tidak sesuai sama yang kita inginkan, itu percuma. Kita akan menyesal masuk dalam kampus tersebut dan kita akan merasa kecewa, teman-teman. Jadi lebih baik kita cari tahu dulu tentang kampusnya dan cari tahu dulu tentang jurusannya, teman-teman, agar kita tidak kecewa dan tidak menyesal memilih kampus tersebut. Yang keempat, jangan memilih jurusan karena ngikut-ngikut orang lain. Contohnya ngikut teman. Untuk SMA, contohnya kita ikut UTBK lah, ngambil jurusan ini biar kita sama kampusnya, biar kita sama kosnya, sama berangkat dari kampung, begitu kan. Menurut saya itu jangan, karena jika kita tidak menyukai jurusan atau kampus tersebut itu sangat sulit, begitu, teman-teman. Lain halnya jika misalnya kita ngikut-ngikut, tapi setelah kita masuk kita bisa menyesuaikan diri, itu beda halnya ya, teman-teman. Jika kita bisa menyesuaikan diri kita bisa menyukainya nanti. Jika kita masuk kita tidak menyesal, itu beda. Lebih baik begitu, kita bisa menyesuaikan diri. Tapi jika kita tidak bisa menyesuaikan diri, kan percuma, teman-teman. Kita masuk, kita tidak menyukai pelajarannya, itu sangat-sangat percuma, teman-teman. Itu hanya mengecewakan keluarga nantinya jika kita menyesal dan kita memilih mundur. Jadi menurut saya, pilihlah jurusanmu sesuai yang kamu inginkan, jangan ngikut-ngikut karena orang lain. Oke, teman-teman? Buat teman-teman mahasiswa atau siswa-siswi SMA atau SMK, yang bisa kita lakukan di saat kita merasa salah jurusan adalah: yang pertama, kita harus melakukan hal yang baik untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus melakukan hal yang menarik untuk situasi kita saat ini agar kita semangat menjalani situasi atau jurusan yang kita alami saat ini. Yang ketiga, tidak perlu takut beda dari orang lain, dan kita harus komit dengan keputusan yang kita buat sendiri. Dan hal yang paling penting adalah salah jurusan bukan akhir dari segalanya. So, teman-teman, jadi itu aja video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya dan juga bisa bermanfaat, bisa jadi motivasi bagi kalian. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan tidak kalah pentingnya di share agar teman-teman yang lain juga dapat termotivasi. Oke, teman-teman, see you next video. Dah.